Adik-adik sekalian, ketika saya tamat SD di kampung saya namanya Desa Bungi. Itu kurang lebih 216 km dari kota Makassar. Tamat SD, saya SD 169. Impres namanya waktu itu, SD Impres. Saya mau masuk pondok pesantren. Pondok pesantren di kabupaten saya waktu itu yang masih satu kecamatan dengan kampung saya, namanya DDI Kabalangang. Pimpinan pondoknya namanya Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalle. Saya mau pondok, tapi sayangnya waktu itu orang tua saya tidak bisa memasukkan saya pondok pesantren waktu itu, karena orang tua saya Allah takdirkan miskin. Waktu itu kalau mau di pondok agak mahal daripada sekolah negeri. Saya senang lihat sepupu saya, kalau datang itu Pak Kiai, kami panggil dengan Gurutta Ambok Dalle. Kalau datang maulid di kampung, takziah di kampung, saya ingat sekali pakai mobil kijang. Dan sepupu saya yang pondok waktu itu, beliau didampingi sama sepupu saya itu. Saya bilang enak betul jadi anak pondok, duduk di samping kiai. Saya tidak punya cita-cita mau jadi bupati, saya cuma cita-cita pendamping ulama. Allahu Akbar. Saya tidak kuliah di situ, tidak sekolah di pondok. Saya malah lulus, dimasukkan ke sekolah namanya SMP Negeri Standar Bungi, SMP Standar namanya, 3 tahun. Tamat SMP, saya sudah lupakan cita-cita di pondok pesantren. Saya mengadu nasib ke Makassar. Saya SMA 4 namanya. Jurusan saya waktu kelas 1 masih umum, naik kelas 2 saya jurusan fisika, jurusan paling susah waktu itu. Dan di antara kelas-kelas fisika ada lagi yang terutama. Saya masuk di kelas terutama itu namanya fisika 1. Ada fisika 2, fisika 3, tentu fisika 1 yang paling baik. Luluslah saya mau jadi dokter. Saya ikut bimbingan tes. 3 bulan saya kursus supaya bisa lulus kedokteran. Ternyata tidak lulus. Saya gagal, saya daftar lagi tentara. Jalan Garuda, depan kantor Pertamina, daftar. Agendam Wirabuana waktu itu namanya. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Akhirnya saya lulus di Sospol. Kuliah lagi S1 di Sospol. Saya rahasiakan selama 3 semester. Kenapa? Karena saya sekolah politik, bapak saya tidak suka. Dia bilang bapak saya mau ada anakku sarjana agama. Padahal saya alumni SMA. Masuklah saya di namanya dulu IAIN yang sekarang jadi UIN Makassar. Saya daftar, padahal saya tidak punya cita-cita, tidak punya latar belakang sekolah agama. SD, SMP, SMA, SMA-nya fisika. Saya daftar, waktu itu masih manual, belum pakai komputer guru, masih pakai coret-coret pensil. Saya mau daftar pendidikan agama, tarbiyah. Ternyata yang saya lingkari peradilan agama. Jauh sekali itu deh. Pendidikan agama, rencanaku mau jadi guru agama. Ternyata yang saya lingkari peradilan agama, syariah. Masuklah saya kuliah. Bayangkan anak fisika masuk syariah. La haula wala quwata illa billah. Berdarah-darah otak saya.
Biasa saya hafal ayat, saya tidak tahu tulis. Saya tulislah pakai bahasa Latin. Baru saya tulis di bawahnya, mohon maaf Ustadz, saya alumni SMA. Saya ingat sekali itu almarhum dosen saya namanya Basok Midong. Dia tulis, dia balas, saya tidak mau tahu, kau belajar. Guru, 3 semester saya rahasiakan sekolah di Sospol. Begitu dia tahu bapak saya sekolah di Sospol, dia bilang, berhenti kau. Apa itu Sospol? Politik. Orang Bugis bilang, bale-bale. Apa itu politik? Bohong-bohong aja. Orang Bugis bilang, politik bale-bale rimulanna, ceko-ceko ri tengana, malah perlu pacapuranna. Bahasa Indonesianya, bubuhan Bugis. Kalau ini bukan bubuhan Banjar. Ikam kan bubuhan Banjar, kalau bubuhan Bugis. Nah, bahasa Indonesianya guru, politik itu bohong di awalnya, curang di tengah, pengkhianatan di akhirnya. Itu bapak saya bilang begitu, padahal tidak ada sekolahnya. Saya bilang, Pak, berikan saya waktu. Akhirnya saya sekolah di 2 tempat. Saya alhamdulillah bisa selesai, cuma lebih cepat selesai di Unhas, lalu sempat selesai 7 tahun saya baru selesai di AIN. IP saya 2,1, tidak cukup syarat. Tapi waktu saya wisuda, adik-adik sekalian, Allahu Akbar, saya kadang sedih kalau ingat yang dengar ini. 98 saya wisuda guru, IP saya 3,8, termasuk wisudawan cepat. Tapi ibu bapak saya tidak ada yang hadir. Kenapa? Ongkos mobil mahal. Dari Bungi ke Makassar waktu itu ongkosnya 5.000 rupiah. 2 orang berarti 10.000, PP 20.000. Ibu bapak saya tidak punya uang. Maka orang pergi wisuda, dia bawa semua keluarganya. Saya tidak ada satupun keluarga saya ikut. Kakak saya tidak ada, adik saya tidak ada, ibu bapak saya tidak ada. Saya pergi wisuda, itu baju toga, jubah sama toga, saya masukkan ke resek. Orang Bugis bilang kompe-kompe, kantong plastik warna hitam, saya masukkan ke dalam guru. Saya naik PT-PT pergi wisuda, angkotnya 02 Unhas, mereknya itu. Sampai di kampus saya masuk toilet. Kenapa? Ganti baju di dalam toilet, barulah saya keluar. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian saya diminta oleh Unhas untuk menjadi dosen. Jadilah saya PNS, tidak perlu bayar, tidak nyogok. Alhamdulillah, selang beberapa saat kuliah lagi saya S2. Alhamdulillah, kuliah lagi S3. Alhamdulillah, S3-nya juga 2, doktornya 2 deh. Kau dengar itu tadi, namaku panjang sekali tuh. Orangnya boleh pendek, namanya yang panjang. Iya. Akhirnya, coba kamu searching semua pendakwa di Indonesia, sebut umumnya alumni Timur Tengah, umumnya alumni Yaman, Mesir, Saudi, Dasat Latif, alumni Unhas. Alhamdulillah, bukan takabur. Dari semua ustadz yang kamu tahu, saya paling tinggi viewer saya sekarang di YouTube, 500 juta lebih. Dulu terseok-seok, menderita. Saya pernah protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan miskin? Kenapa bapakku miskin? Saya cuma mau sekolah pesantren, saya tidak mau beli mobil. Ternyata Allah kabulkan. Andai saja bapakku kaya waktu itu, mungkin saya tidak jadi ulama, barangkali saya jadi berandal. Maka adik-adik sekalian, kalian bersyukur
karena bisa sekolah di pesantren. Tidak semua Allah kasih peluang untuk sekolah di pesantren, ya. Dan jangan kamu minder, jangan kamu pikir pesantren ketinggalan. Yang hebat sekolah bola, yang hebat kursus bahasa Inggris, yang hebat dokter, belum tentu. Coba lihat kalau ulun jalan, oh semua orang mau foto sama saya. Apa karena saya gagah? Tidak, karena saya penuh pesona. Allah angkat derajatnya. Adik-adik, sekolah kau yang baik, sekolah yang baik. Saya lanjut lagi cerita guru yang tadi pendampingnya ulama tadi itu sepupu saya, karena bapaknya yang mau masuk, bukan dia yang mau. Sekarang jadi tukang jual kayu, enggak jadi ulama. Sepupu saya dulu jadi tukang kayu sekarang. Jadi adik-adik sekalian, kau belajar yang baik. Memang kalau di pesantren lagunya Umay Rama bilang begini, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu di pondok tak pegang HP. Apa itu HP? Itu yang rusak otaknya anak-anak sekarang. HP dia rusak hafalanmu, HP dia habisi amalmu, HP dia rusak matamu. Coba, andai saja kau di luar, barangkali kau sudah selalu nonton film-film porno. Iya, di sini alhamdulillah matamu terpelihara, hatimu bersih, pikiranmu ndak jorok, ndak lihat cewek kelihatan pahanya. Coba kalau pian di luar, kamu pergi lari-lari pagi, habis amalmu. Depan paha, kanan ketek, belakang pusat. Bah, mana kita mau lari begini? Di pondok ini kadada, bujur kalau mana ada kawanmu ini yang cewek-cewek di atas kelihatan pahanya? Nggak ada. Iya toh, paling kelihatan wajahnya saja. Aduh. Bersyukur Allah pelihara kalian. Kami yang di luar paling banyak dosa mata. Mana boleh dihindari. Maka bersyukur pesantren ini, camkan baik-baik, jangan kamu minder. Coba ustadz kondang sekarang hidup alhamdulillah baik. Jangan lagi kau pikir ustadz itu motor aja susah. Itu dulu zamannya kiai sekolah dulu. Sekarang ustadz alhamdulillah privat jet. Apa dilarang? Tidak. Marwah umat Islam. Supaya apa? Anak-anak mau belajar agama. Bagaimana anak-anak kita mau belajar agama kalau dilihat guru naik motor, kehujanan, motor tua, pulang bawa pisang? Sementara anak-anak pulang menyanyi cuma lompat-lompat, pulang bawa motor. Ini tujuannya kita membela marwah para pendakwah. Maka Dede belajar. Sekarang kalian, dakwah saya dulu, dakwah Pak Kiai dulu 80 tahun 80-an sudah berbeda dakwah saya sekarang. Kenapa? Dakwah saya sekarang harus pakai media sosial. Maka adik-adik harus tahu bagaimana cara buat konten yang baik. Dipelajari. Maka kalau boleh saya bersaran guru, mesti ada diajarkan anak-anak kita kelas multimedia. Mesti diajarkan anak kita public speaking. Bagaimana dia bicara. Saya ini cetek, ilmu saya kecil, tidak ada bandingnya dengan Pak Kiai Abdul Somad, Adi Hidayat, Hanan Ataki. Saya
Coba Bapak lihat, jarang sekali saya sebut ayat. Kenapa? Memang saya tidak tahu, tidak hafal. Tapi kalau bicara bahas ayat, belum tentu kok bisa kalahkan saya. Saya tidak bisa hafal. Kenapa? Keterbatasan saya. Tidak mungkin kita sempurna. Tapi kalau menafsirkan dan mengkajinya, boleh kita tanding. Maka adik-adik sekalian, kalian belajar. Wah, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana?" Adik-adik, kalau saya kasih kau iPhone 15 dengan kitab Durratun Nasih, ini pilih mana, Dek? Kitab, dalam hatimu iPhone. Ini sudah kau tergoda sama sifat-sifat politisi ini.